Barang yang paling keren dibeli dari hasil itu apa? Selain membuang-buang di musik sama atau barang musik emang yang paling keren? Paling keren beli rumah kali ya. Di kuliah udah beli rumah? Sebenarnya itu ini apa? Satu nazar. Nah, ditanya tadi aktif apa enggak? Aktif tadi di kelembagaannya di apa? WSB. Organisasi kan itu WSB. Tapi sebetulnya banyak waktu saya cari job. Karena waktu itu ya harus bertahan. Bokap cuma bilang mau biayain cuma semester 1, semester 2. Oh, udah ngasih ini syarat dan ketentuan nih. Iya. Jadi habis itu pikirin. Ya udah harus gimana caranya bayar? Konsep itu dari ke Bang Dewa doang atau kakak juga? Kakak juga begitu. Oh, oke. Jadi ya kemandiriannya udah udah ditawarin di situ ya di kampus. Kakak juga berhasil tapi dia cari uang sendiri pas di kuliah. Berhasil, semua ya pada lulus aja sih. Jadi model yang pendidikan barat diterapin di sini gitu. Kira-kira gitu. Orang yang kuliah di luar negeri kan lu kuliah gue biarin gini nanti lu cari sendiri ya. Teman-teman di Indonesia kan gitu kan kalau iya begitu ya. ternyata diterapin di Indonesia juga bisa kan gitu. Bisa. Keren kan. Jadi tahun keberapa itu kuliah bisa nyari duit sendiri? Tahun ketiga, semester 3. Tahun kedua dong berarti. Tahun kedua. Jadi semester 1, semester 2 masih dibiayain. Semester 3 ya harus cari duit sendiri gitu. Apa yang dilakuin? Cari duit sendiri? Bikin market properti, market nah, kan dulu buat anak-anak TV, arsitek. Oh iya. Kalau iya. sidang kan mesti bikin market tuh. Kita yang buat. Saya bagian cari order. Berapa itu sekali market buat? Nih kalau meja ini 2K segini nih. Iya. Zaman itu murah. Mungkin 800.000 kali. Kan sebelum moneter mah. Zaman itu ya. Dan kita bayaran waktu itu 500.000-an satu semester. Berarti udah melunasi semester. Satu market 800.000. Dalam satu season, dalam satu musim kan mereka satu semester berapa marketnya? Bisa dapat 5 sampai 7. Asik. Jadi 4 juta lah gitu ya. Jadi ditabung atau ya zaman itu. Ya, berarti 4 juta tuh udah lulus lah ya. Sebenarnya begitu. Semesteran udah amat lah, udah amat. Mestinya begitu. Ya ada aja lah kan gitu. Beli gitar lah, beli. Oh, buat hobi kita tapi kan. Buat hobi. Dan jalan-jalan naik gunung segala macam gitu tuh ya. Oh, hobi belum bicara nih. Berarti hobinya kuat di musik. Belum gunung ya. Tapi yang menghasilkan uang justru di situ ya. Di market ini. Musik belum menghasilkan uang. Karena belum. Musik nggak pernah menghasilkan jadi uang. Hobi. Jadi hobi. Oh, jadi yang kosnya di situ jadi di musik sama di gunung ngeluarin duitnya deh. Kosnya ke sana. Tapi sempat hobi itu jadi agak-agak pas kuliah semester berapa ya? Saya ngekos karena ngikut kos. Luar biasa. Anak utara ngekos di situ. Enggak. Kampus Trisakti. Trisakti Semanggi itu kan? Trisakti Grogol. Itu Pak. Rumah Priok. Masih di Priok. Oh iya, lumayan jauh ya. Habis itu ngekosnya Fatmawati. Nggak jelas kan? Segitiga emas. Kenapa Fatmawati? Kenapa? Karena tahu James Cafe musik dulu. Pub. Ya, inilah ya James itu dekat Cilandak gitu. Bukan, depannya Blok M Plaza. Oh, oke. Dulu ada di situ. Music bar itu iya. khusus mainin jazz. Oh. Jadi suka ada klinik musik dan adanya malam. Tapi Fatmawati, kenapa nggak dekat situ aja sekalian? Emang dekat situ? Dekat Blok M itu? Pengen agak ke selatan-selatan gitu. Oh iya, sana ya. Menteng, Karena kelarnya kan. Iya. Udah kalau balik lagi ke Grogol capek. Uang sendiri. Kosmos. Keren. Nah itu yang ngabisin itu gitu. Luar biasa. Jadi kalau malam ya bermusik gitu, ikut coaching. Nah, baik lagi yang market 1 semester, hanya market aja atau udah mulai ke lain lagi? Belum, baru market doang. Berapa tahun tuh market terus tuh? Lumayan lama karena. Kok langsung dikenal ya di semester 3 yang senior tuh bisa tahu. Ke marketing dong. Gimana marketingnya maksudnya? Bikin flyers.
dia A4. Tulisannya apa? Potong berapa sih? Jadi A3, jadi kecil. Enggak, jadi A4 bagi 4 gitu kan. Tempelin di ini kan papan pengumuman anak-anak arsitek kan. Dan bukan cuma kampus Trisakti doang. Apa tuh? Kemana lagi? Jual ke Muhammadiyah ya. Muhammadiyah tuh yang Cempaka Putih. Iya. Terus ke Pancasila. Yarsi ya? Ya. Ada arsiteknya Yarsi ke Muhammadiyah ya? Cempaka Putih Yarsi, mungkin Muhammadiyah mungkin ada. Iya. Nah, jadi merambah sebetulnya. Jadi bisa dapat 10 waktu itu, 10 sampai 15. Nah, saya ajak yang ngerjain bukan saya dong. Yang ngerjain. Jadi udah mulai manajemennya udah dibelajar di situ. Udah mulai pilot manager. Mulai speak bagus. Tapi semester 3 itu sendiri, yang 6 itu market awal kita sendiri. Atau udah ada tim berdua sama kakak. Karena kakak yang arsip yang ini kan interior kan. Jadi dia bagian produksi, saya bagian marketing. Jadi roh jualan marketing udah di situ ya? Di situ. Luar biasa. Jadi bisa dalam satu season itu ngumpul di rumah dulu di Priok itu udah kayak workshop lah gitu ya. Itu ada 6 orang temen kakak semua, abang kakak berarti. Iya, abang semua kan. Anak-anak interior juga sebenarnya teman-teman kampus juga, cuman beda angkatan. Dia angkatan 91. Jadi nggak ada yang ngajak teman kuliah, nggak ada ya? Nah, teman kuliah nanti. Oh, nanti di semester 3 itu masih kakak. Iya. Jadi saya bagian marketingin. Nggak kok punya ide ngejual nempel-nempel, ngikutin contohin apa yang kan ada tersedia skripsi gitu. Pada tulang tahun. Oh, udah ada zaman dulu ya? Ada dong. Kan dulu mah iya, ngetik doang, jasa ngetik. Skripsi. Nah ini kan tempelin itu perlu maket, hubungi pager, zaman itu pager. Saya belum pernah lihat tuh kayak gitu yang tulisan maket, karena mungkin nggak ngobrol di anak fakultas teknik kali ya gitu. Iya. Dan zaman itu pager belum ada HP kan? Beli sendiri. Iya modal lah gitu kan, harus siapin start page apa isi call gitu kan. Nah itu urusannya. Semester 3 ya mulai puncaknya banyak di semester berapa? Uang. Ya mungkin itu 3 tahun kali kayak gitu ya jalanin itu. 3 tahun. 3 tahun terus mulai tuh barang yang paling keren dibeli dari hasil itu apa? Selain buang-buang di musik sama atau barang musik emang yang paling keren? Paling keren beli rumah kali ya. Di kuliah udah beli rumah? Sebenarnya itu ini apa satu nazar. Kadang-kadang dulu tuh ini ya beli rumah tuh nggak sampean sebetulnya, tapi udah nge-DP. Udah. Jadi dulu mikir umur 20 udah mesti apa, umur 25 tuh udah mesti apa. Goalnya udah punya. Ada goals gitu kan. Itu goalnya udah kebayang. Saya sebelum praktek goalnya itu udah pikir teorinya itu di SMA pas atau di kuliah. Gue punya visi ingin punya ini. Lupa tapi sambil jalan. Tapi yang jelas udah ada goals itu udah lama. Mimpinya selalu ada. Jadi waktu itu ketika udah ada pegangan uang, beli rumah tuh nggak jadi rumah. Jadi nge-DP. Tapi paling nggak nazarnya waktu itu udah tercapai. Di semester atau tingkat berapa terakhir atau? Ya umur 20 tuh berarti semester berapa? Udah mau 3 tahun berarti. Tingkat 3 berarti ya. Iya. 17 tambah 3 13. Ya sekitar itu rumahnya di jauh lah pokoknya. Yang sekarang? Bukan. Lebih jauh daripada udah nggak tahu sekarang malah jadi awal. Cilodong apa? Bukan. Ke arah Bandung. Lebak di Maja. Mas, ya, kan? Sekarang aja udah sekarang jauh, jauh gitu. Apalagi zaman dulu. Itu, tapi palingnya nazarnya perumahan. Dulu bayarnya. Siapa yang pengembang ngebujuk bisa sampai ke Maja itu? Siapa ya lupa. Lebak loh itu. Lupa. Dan internet kan nggak terlalu ini. Zaman itu nggak ada internet. Dan mau beli. Atau angus. Biasanya kalau bisnis properti DP itu kan hoki-hokian gitu. Zaman dulu. Tapi itu DP dan ngangsur udah mungkin 4 kali ngangsur. Tapi fisiknya belum ada. Jadi waktu itu saya cuma sekali datang kalau nggak salah. Ada. Jadi sama kakak sebenarnya beli. Oke. Jadi dia beli 1 unit, saya beli 1 unit. Dua-duanya hangus. Nah, hangusnya tuh nggak ngelanjutin atau hangus? Nggak ngelanjutin. Karena ngeliat jauh banget tuh. Iya, tapi mikir ya oke lah. Pertama
pengen punya rumah, oke, jadiin. Habis itu capek juga ya mikir sono jauh. Orang kesana itu kita naik kereta diesel zaman itu ya. Kereta diesel, kambing masih naik, ayam masih naik. Oh iya, dari Tanah Abang itu. Rangkas Bitung atau mana, Lebak. Iya, dari Tanah Abang. Terus turun stasiun kita jalan kaki karena nggak ada ojek. Jalan kaki kita ada kali mungkin 30 menit untuk sampai ke titik perumahan itu. Sampai sana cuma ngeliat kotak. Udah di apa? Di kapling gitu ya. Kapling. Di kapling gitu. Oh ini rumahnya bakalan. Berapa DP-nya? Waduh. OP kali. OP sama bayar cicilan sekali 2 kali itu. Bayar cicilan masih 100-an kali. Dari 7.000. Iya. Dan udah jalan mungkin 3-4 bulan kali cicilan. Cuman sebelum moneter kan itu kan? Sebelum. Itu hitungannya berarti sekarang bisa 30-40 lah gitu. Iya, 95. Masih dolar 2000-an. Iya. Wih, segitu masih rokok masih 1000-an satu bungkus gitu. Dan nggak mau lanjut itu sebenarnya ada aneh ya, kita udah punya sesuatu tapi nggak dilanjut karena nggak mau dikejar-kejar cicilan itu. Enggak, karena akhirnya mikir kejauhan sih. Oh. Simple setelah ya naif. Berarti marketingnya keren ya? Marketingnya keren. Keren ya? Bisa membujuk seorang marketing juga gitu. Karena si orang yang dibujuk ini punya nazar gitu. Oh gitu. Nggak kebayang Cibubur atau Bogor gitu. Nggak ada gitu. Mungkin nggak ada akses kereta, mikirnya kan gitu dulu. Oh, cepat gitu ya? Apa infrastrukturnya itu? Iya. Nah, di situ udah mau lulus, berarti dalam perjalanan udah bikin PT ya berarti ya? Di dalam kuliah itu? Belum. Oh enggak nyampe. Jadi Pinjem usaha doang. itu aja ya, individu aja berarti. Jadi tadi kalau bikin market nggak pakai PT. Karena teman-teman mahasiswa. Iya, atas nama ini aja kan, ya, nama Dewo gitu kan, bikin market gitu. Pakai kwitansi biasa, bagi-bagi abis itu kan, ya sistemnya masih begitu. Tahun 95, ya setelah market itu ya, 95-96 kali ya. Bikin itu satu perusahaan, bukan perusahaan, studio desain lah, namanya Pinot. Itu yang tadi saya mau cerita. Iya. Itu di tingkat berapa? Tiga. Oh, udah mulai itu? Nah, mungkin tinggal 3. Kalau lupa ingat lah, 3. Mungkin tahun 95 menuju 90. Sendiri atau sama kakak juga? 3 sama teman. Kali ini udah. Oh, udah sama teman. Udah kakak nggak di ini udah mulai ke grafis nih. Oh, udah mulai. Yang tadi market itu ada sambil jalan pelan-pelan menurun karena mau ngerem, mau shifting. Jadi yang tadinya menurun karena apa? Karena mahasiswanya udah bisa bikin sendiri atau karena setiap kali bikin itu emang gila-gilaan sih. 10 mesti selesai seminggu. Itu emang tapi bagus lah. Tapi beneran nggak tidur gitu loh. Itu ya minumnya udah buat penambah energi semua gitu kan. Luar biasa. Proteinnya tinggi semua gitu ya. Iya, jadi capeknya inilah ya. Jadi itu dari mulai nerima cuma 3, naik 5 sampai ke 10 sampai 15 tuh gak lama prosesnya. Setiap semester 1 tahun ada kan, ada 2 kali ini ya sidang ujian kan. Iya. Nah habis itu ngelihat capek tapi dapat duitnya lumayan, tapi teman-teman yang lain juga capek juga ya turun. Mereka juga berubah juga, ada yang pindah ke baliho. Oh lagi tren baliho. Oh udah mulai ke baliho. Mulai ke baliho. Baliho manual ya? Baliho manual yang harus cetak gitu. Mural. Iya mural. Oh muralnya. Nah, habis itu baliho bioskop berarti. Ya modelnya kayak bioskop tapi di papan. Iya di papan. Di triplek gitu dicat. Akhirnya memutuskan untuk setelah turun tuh. Ya turun. Nah itu memutuskan untuk buka namanya Pinot. Tapi ya agak-agak lupa juga. Pernah juga kerja tahun 95 tuh pas dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke 50. 95 kan? Golden. Itu kerja di satu company di daerah Pejompongan. Belum lulus tuh? Belum. 95 masih kuliah semester 3 juga. Jadi memang udah bikin duit udah ada loh, duitnya itu udah banyak ya. Pokoknya dulu kelar kuliah paling nongkrong bentaran di pendopo gitu kan, minum teh botol, ada mereknya, minum bentaran, udah cus cari kerjaan lagi atau ngerjain apaan lagi gitu kan. Nah
pernah kerja 2 bulan, 3 bulan mungkin gitu di ya. situ. Di itu yang tadi saya bilang tuh. Jadi apa tuh? Di daerah Pejompongan. Ngapain? Itu untuk pegang Indonesia Air Show. Jadi buat festival pameran pesawat. Pameran pesawat masih di mana ya? Ngapain tuh? Kemayoran, masih Kemayoran. Kemayoran apa ya? Masa sih? Itu apa? Ngapain Om Dewo? Waktu itu branding aja sih, bikin bukan branding logo belum, cuma masih desain macam-macam, nge-layout lah intinya gitu, masih kerjaan. Kita juga masih belajar gitu kan. Terus juga itu mulai, jadi ya dulu kerja nggak lama ya, mungkin 3 bulan mungkin kayak 3 bulan tapi langsung dapat ilmunya, apa yang kita biasanya begitu ingin kita lakukan, hal baru. Iya, apa yang dikebayang dari itu, gua kerja gini, besok gua harus kayak apa yang mau lakuin gitu. Sebenarnya sih setiap kali kerja pengen cari pengalaman. Udah pernah kerja di sini. Karena akhirnya kan jadi bikin workshop kan itu tadi, Pinot iya. itu. Jadi Pinot itu udah mulai mengerucut sebetulnya. Mau jadi apa? Sebelum Pinot itu tadi pernah yang di Indonesia Air Show itu, sama di Jaya Imaginary, di perusahaan di bawah Jaya Ancol. Jaya Ancol. Ini di workshop beneran, workshop kasar ya, bikin patung. Jadi bikin patung-patung yang buat di Dufan. Emang bisa masih bikin patung? Kan tadi history nggak ada bikin patung kecil, mockup kecil kita bikin, terus digedein sama makernya gitu. Tapi ya kita harus pantau di ini kan, di workshop kan. Jadi dulu pakai styrofoam yang gabus yang gatel gitu ya kalau di. Ya. Nah itu mungkin juga jalan. Apa pertama bikin marketnya apa di Ancol? Ancol berarti Dufan. Di Dufan dan Ancol. Bikin apa itu? Kalau di yang pertama ya, project. Biasanya kan di Ancol tuh ada signage bentuk agak asmat atau apa. Itu ada logonya, ada ciki, ada dijual branding. Itu si totem itu kita bikin patungnya itu. Jadi sebetulnya bikin patung untuk totem branding. Kira udah bikin media buat sponsor berarti, media buat reklame dijual berarti ya. Itu nggak lama, sebulan 2 bulan. Sebulan juga, tapi dapat ilmu baru lagi. Ilmu baru matung gitu kan. Matung untuk dijual. Matung untuk dijual, produksi gimana bikin fiber gitu. Itu kan dunia periklanan lagi, periklanan berarti itu kan. Iya, periklanan. Cuman ya masih aspeknya lebih ke fine art kali ya, karena bikin patung gitu kan. Habis itu pindah yang Indonesia Air Show tuh. Jadi Indonesia Air Show mulai bikin tiketnya, brandingnya begitu, bikin tiket, semua media-medianya baru dibikin berarti, tiket, terus apa lagi? Kaos, gimmick berarti ya, semuanya. Pasang bulu. Sebelumnya nggak ada mereka di Indonesia Air Show tuh bikin kayak gini. Indonesia Air Show tuh yang karena diadain karena ada Dirgahayu 50 itu. 50 itu. Sebelumnya nggak ada. Kayaknya nggak ada ya, kayaknya sih. Nah, masang spanduk malam-malam sampai ikut masang itu di Sudirman. Jadi emang buat saya dulu kerja pokoknya kerjain aja apapun itu ya. Mau jadi yang mau karena menjadi sesuatu ilmu banget jadi nantinya gitu. Iya. Udah sampai akhirnya bikin Pinot itu pegang project pertama. Project ada bukan desain lah, kita terima kerjaan layout doang sampai produksi biasanya. Itu ada McDonald tray-nya tuh kita buat. McDonald langsung ini? Flyersnya tuh, yang biasa kalau ada tray, terus ada flyersnya kan, A3 tuh yang buat tatakan kertas. Nah itu kita bikin sampai cetak. Itu kita yang ngajuin atau mereka yang udah nawarin ke kita? Mereka ada agensi kan? Kita agensinya, subkontrak berarti. Subkontrak. Agensinya kenal gimana caranya? Nah itu ilmu tuh. Ada temen kan 3. Ini kan ketika udah mulai mengerucut ke grafis, si Pinot ini kita bikin bertiga. Oke. Jadi satu orang memang orang agensi, jadi dia punya link juga. Ada teman kuliah aja? Beda kampus. Beda. Dia kenal-kenalan aja gitu. Dia anak UI. Nah, yang satu anak interior justru. Sayanya anak grafis gitu. Oke. Yang anak UI itu jurusan apa? FIB kalau nggak salah, sastra. Ekonomi. Budaya ya. Budaya. Nah, habis itu
Itu yang cerita tadi nih, anak prioknya ada pengaruhnya juga. Iya, kayaknya kan setiap yang kita bentuk tuh ada pengaruhnya, ada menghubungkan kita dengan sesuatu hal yang baru gitu. Benar. Mungkin kelihatannya halus gitu ya, ngomong halus gitu, tapi sebetulnya di dalam hati rada-rada selon juga gitu. Kadang-kadang gitu. Kenapa ada apa? Contoh ya itu tuh ya, satu kali abis ngambil pembayaran itu, agensi itu nggak ngambilnya langsung ke kantor kasir ke McD-nya. Oh, ke McD bukan ke agensinya. Di Bapindo dulu. Oh. Jadi zamannya McD masih dipegang sama almarhum siapa, Pak Rahmat Effendi, Bambang Effendi masih Bambang ya. Bambang ya. Nah, masih dipegang gitu. Nah, jadi kita bayar langsung McD Sarinah yang di Bapindo, kantornya Plaza Bapindo. Terus tahun 96 tuh, saya ingat. Tahun 96 saya udah mulai kerja di majalah. Oke. Jadi saya 96 tuh belum lulus juga. Belum lulus. Gila. Saya lulus paling telat deh pokoknya gitu. Karena kerja nanti biarin aja dulu nanti. Poin pertanyaannya kan itu nanti. Berarti udah masuk majalah juga. 96 saya masuk. Apa namanya majalah? 98. Kalau tahu majalah Rias yang ada baju-baju pengantin kayak gitu ya. Terus majalah bukan tablet ya. Majalah bulan. Karena kan ada yang tablet juga kayak gitu. Itu ya? Majalah berarti. Dulu sih dia dari Rias majalah. Mahkota kalau iya Mahkota. Oh Mahkota kayak tebal ya. Sama juga kan, cuman bedanya yang satu kalau Rias itu nggak harus bridal. Kalau Mahkota kayaknya lebih fokus ke bridal. Masuk situ 96 sampai 98. Nah, tapi si Pinotnya ini tetap jalan. Karena di Rias nggak full time, dibayar per lembar. Oh, freelance, kayak hampir freelance. Ya. Jadi di situ si Pinotnya sambil jalan masih di majalah jadi apa? Ilustrasi. Art director. Tapi per lembar dibayarnya? Lembar, 10.000 perak. Berapa? 10.000 perak. Gede lah, 10.000 perak. Kayak sejuta lah. Enggak lah, 10.000 perak. Enggak. Jadi seminggu sekali atau sebulan sekali dia? Terserah. Jadi pokoknya kalau di pager ini, ada layoutnya 5 halaman. Oh ya, nanti saya ke kantor gitu kan. Dibayar bulanan, tapi dihitung. Oke. Kalau 5 berarti Mas 1.000. Enggak, 10.000 satu. Serius? 50.000 berarti? 50.000 kan. 50.000 udah uang Pak Harto atau belum? Atau 10.000-an berarti? Masih 10.000-an. 10.000-an. Jadi dibayarnya nanti bulanan. Jadi kadang-kadang kalau senangnya pas lagi mau lebaran biasanya. Karena edisinya tebel. Iya. Bisa sampai kita semua 100 halaman. Iya. Nge-layoutnya tuh simple. Ini nggak ngomong yang tadi. Simple tuh maksudnya simple menurut Bang Dewo kali. Ya, simpelnya kita cuman dikasih lembaran A3. Kita cuman urek-urek doang. Nggak pakai, cuman nanti nih fontnya ini file gambarnya pakai yang ini, nanti ada bagian aja berarti ya. Iya, ada bagian setting lagi. Iya. Nah, zaman itu belum pakai grafika yang masih pakai Rugos, Rugos, huruf gosok tuh. Nah,